Halo Sobat Berbicara, kali ini saya ingin update sedikit tentang ranking FIFA teman-teman ya, khususnya yang ada di Asia Tenggara. Karena saat ini Vietnam tidak lagi menjadi tim nomor 1 di Asia Tenggara. Jadi kira-kira siapa yang menjadi tim nomor 1 terbaik di Asia Tenggara saat ini? Sebelum kita lanjut, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa Argentina masih menempati peringkat ke-1 dunia secara ranking teman-teman. Di bawahnya ada Prancis, di urutan ketiga ada Inggris, keempat Belgia, kelima ada Brazil teman-teman. Di Asia Tenggara siapa kira-kira yang nomor 1? Tentunya setelah melihat pertandingan di Piala Asia, khususnya untuk tim-tim dari Asia Tenggara, ya ada 2 tim yang mampu melaju ke babak 16 besar, yaitu Indonesia dan Thailand. Ya, seperti yang kita ketahui, Thailand mampu melaju ke babak 16 besar Piala Asia dengan 1 kemenangan dan 2 hasil seri, di mana menang atas Kyrgyzstan, seri melawan Oman, dan seri melawan Arab Saudi. Tentunya ini sangat berpengaruh kepada peningkatan atau hasil penilaian tentang ranking FIFA dari timnas Thailand teman-teman. Dan saat ini kita tahu sendiri Thailand menempati peringkat ke-1 terbaik di Asia Tenggara saat ini, menggeser Vietnam yang kita tahu di Piala Asia ya sedikit menurun penampilannya karena tidak mampu memenangkan 1 pertandingan pun di fase grup dan tersingkir lebih awal dari Piala Asia. Ya, tentunya kekalahan demi kekalahan yang diraih oleh Vietnam di Piala Asia yang membuat hasil ranking FIFA Vietnam tentunya akan menurun karena saat ini Vietnam menempati peringkat 105 dunia, keluar dari 100 besar secara dunia teman-teman, peringkat dunia. Sebelumnya kan menempati peringkat 94 dan saat ini 105 dunia. Sementara Thailand yang sebelumnya menempati 113 naik 12 peringkat menjadi 101 peringkat dunia teman-teman. Dan di urutan ketiga tentunya ada Malaysia. Malaysia juga tidak mengawali pertandingan Piala Asianya di Piala Asia kemarin, dan secara peringkat timnas Malaysia turun 2 peringkat, di mana sebelumnya menempati peringkat 130 dan saat ini berada di peringkat 132 dunia teman-teman. Dan untuk Asia Tenggara, timnas Malaysia menempati peringkat ketiga di bawah dari timnas Vietnam. Dan di bawah Malaysia tentunya ada Filipina menempati peringkat 139 dunia, dan di peringkat kelima ada timnas Indonesia yang naik 4 peringkat dari 146 ke 142 teman-teman ya. Tapi is okay lah, secara keseluruhan timnas dari Asia Tenggara ya udah mulai memperlihatkan progres yang baik, di mana Malaysia juga mampu menahan imbang Korea Selatan di turnamen Piala Asia kemarin. Tentunya itu akan membuat timnas Malaysia juga terpacu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya untuk memperbaiki performa. Begitupun dengan peringkat FIFA yang saat ini yang ia miliki 132 dunia teman-teman. Ya, ngomong-ngomong tentang peringkat, tentunya kualifikasi Piala Dunia nanti akan kembali menjadi laga yang bagus untuk memperbaiki peringkat jika tim-tim dari Asia Tenggara ini mampu mengalahkan lawan-lawannya, di mana Thailand akan berhadapan dengan Korea Selatan. Ya, tentunya kalau Thailand mampu memberikan kejutan, mampu mengalahkan Korea Selatan di 2 pertandingan yang akan dijalani di kualifikasi Piala Dunia ini pada tanggal 21 dan 26, akan menjadi perbincangan hangat lagi dan tentunya akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap poin atau peringkat FIFA dari timnas Thailand. Dan mungkin Thailand akan masuk peringkat 100 besar dunia teman-teman secara peringkat. Dan kita akan melihat mampukah Vietnam memberikan kejutan, mampu mengalahkan timnas Korea Selatan, di mana
Sebelumnya timnas Malaysia udah memperlihatkan mampu menahan imbang timnas Korea Selatan di Piala Asia. Kita tunggu Thailand ketika menghadapi timnas Korea Selatan. Mampukah lebih baik dari timnas Malaysia atau ada sesuatu hal lain yang terjadi di pertandingan nanti. Begitupun dengan timnas Malaysia yang akan menghadapi Oman yang secara peringkat di atas Malaysia. Ya lumayan jauh, yaitu peringkat 80 dunia. Jadi kalau timnas Malaysia juga mampu mengalahkan timnas Oman, tentunya secara poin akan memberikan tambahan poin yang cukup banyak karena dia akan melawan tim yang secara peringkat jauh di atas dari timnas Malaysia sendiri, di mana Malaysia ada di urutan 132 dunia dan Oman ada di urutan ke-80 dunia. Jadi Malaysia jika ingin mendapatkan poin FIFA untuk memperbaiki peringkatnya ya harus berjuang juga di kualifikasi Piala Dunia, karena selain mendapatkan peringkat FIFA, kemungkinan besar timnas Malaysia lah yang paling berpeluang untuk melaju ke kualifikasi Piala Dunia fase ketiga, teman-teman. Karena saat ini timnas Malaysia mendapatkan 2 kemenangan, yaitu 6 poin, dan Malaysia saat ini berada di puncak klasemen sementara, teman-teman. Di bawahnya ada Oman, ada Kyrgyzstan, dan ada Cina Taipei. Jadi kalau Malaysia ya bisa mengalahkan Oman 2 kali, ya tentunya peluang timnas Malaysia untuk berlaga ke Piala Dunia semakin dekat gitu. Karena udah masuk ke fase ketiga, ya itu akan sangat menentukan nasib dari timnas Malaysia mampu ke berlaga di Piala Dunia 2026 atau tidak, teman-teman. Jadi ya tentunya saya ingin semua negara-negara dari Asia Tenggara, timnas dari Asia Tenggara bisa berlaga di Piala Dunia. Tapi ya kalau kita berbicara peluang untuk saat ini, Malaysia yang paling dekat untuk melaju ke kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia, teman-teman. Untuk timnas Indonesia yang akan berlaga melawan timnas Vietnam sesama Asia Tenggara, tentunya ini akan menjadi pertandingan yang sengit, karena banyak juga yang menggambarkan bahwa Vietnam merasa gusar, merasa takut terhadap Indonesia, apalagi akan berlaga pertama di kandang timnas Indonesia, yaitu Stadion Gelora Bung Karno, yang tentunya Vietnam tahu gimana angkernya Stadion Gelora Bung Karno ketika menghadapi timnas Indonesia di stadion ini. Tapi ya Vietnam tentunya akan datang dengan kekuatan terbaiknya. Mungkin berbeda dengan kekuatan yang ia dimiliki ketika menghadapi timnas Indonesia di Piala Asia. Jadi saya menganggap berita-berita yang muncul bahwa Vietnam takut, Vietnam gelisah, Vietnam ini itu, saya tidak menganggap itu, bahwa itu adalah permainan. Ya, saya menganggap berita-berita yang berseliweran menganggap bahwa Vietnam takut untuk menghadapi timnas Indonesia karena Indonesia udah semakin kuat, apalagi ditambah dengan pemain-pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia saat ini. Saya tidak berpikiran begitu, teman-teman. Justru ini bisa menjadi taktik dari media Vietnam untuk membuat pemain-pemain timnas Indonesia sedikit bersantai, sedikit jemawa, sehingga kurang fokus nanti ketika menghadapi timnas Vietnam. Itu saya nggak mau seperti itu. Yang jelasnya untuk melawan timnas Vietnam tentunya kita butuh fokus sampai 90 menit pertandingan, teman-teman, karena Vietnam bisa saja membuat timnas Indonesia ya terluka di kandang. Saya masih berpikiran seperti itu, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena saya ingin para pemain-pemain timnas Indonesia fokus untuk mengalahkan timnas Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno nanti. Karena kalau kita mampu mendapatkan 3 poin di sini, tentunya itu akan berpengaruh juga terhadap posisi timnas Indonesia di klasemen sementara yang masih berada di dasar klasemen, di bawah dari timnas Filipina. Jadi apalagi kalau kita mampu mengalahkan juga timnas Vietnam di kandangnya, itu akan semakin bagus untuk timnas Indonesia. Tapi itu tentunya tidak akan mudah menurut saya, karena di 2 laga antara timnas Indonesia versus Vietnam ini
hal-hal kecil lah yang akan menentukan siapa yang akan memenangkan pertandingan, Indonesia atau Vietnam. Itu hal-hal kecil nanti yang bisa menentukan kemenangan di situ. Mungkin ada penalti atau ada sesuatu kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh kedua kesebelasan ini untuk saling mengalahkan. Tapi tentunya saya menjagokan timnas Indonesia untuk melaju, teman-teman. Ya, dan yang terakhir saya berharap tentunya tim-tim atau timnas dari Asia Tenggara ini mampu menembus peringkat 100 dunia semuanya, di mana ada Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesia. Saya berharap tim-tim Asia Tenggara bisa menembus peringkat 100 dunia secara ranking, teman-teman, ke depannya. Dan tentunya itu butuh kerja keras, butuh semuanya lah untuk meningkatkan, baik dari segi PSSI-nya, federasinya, liganya. Itu Asia Tenggara harus lebih prepare meningkatkan kompetisinya untuk mendapatkan timnas yang baik, tentunya akan mendapatkan juga peringkat FIFA yang baik, teman-teman. Itu harapan saya. Dan ya, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih udah menonton. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.